Diper, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Dinda. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang sosiologi, yaitu tentang perubahan sosial. So, check this out. Oke, kita hari ini akan belajar tentang sosiologi, yang materinya adalah perubahan sosial. Nah, sebelum kita masuk ke materi perubahan sosial dan segala definisi dan faktor-faktornya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang prolognya nih. Semakin hari kan zaman semakin berkembang. Nah, perkembangan zaman itulah yang akhirnya menjadikan adanya perubahan sosial. Perubahan sosial itu sifatnya dinamis. Apa sih yang dimaksud dinamis kayak gitu? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dinamis itu kan artinya selalu berubah-ubah. Jadi kita mengalami perkembangan di dalam hidup kita itu selalu berubah-ubah kayak gitu. Nah, maka dari itu perubahan sosial itu sifatnya dinamis, tidak hanya stagnan di dalam suatu kondisi saja. Stagnan itu artinya berhenti pada satu titik seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana perubahan dan pembahasan tentang definisi dari perubahan sosial, faktor-faktornya, kita akan terlebih dahulu akan membahas pengertian perubahan sosial menurut para ahli gitu. Oke, yang pertama adalah ada William F. Cockburn. Nah, beliau ini mengungkapkan dalam teorinya, Cockburn menyatakan ruang lingkup perubahan sosial sebagai wujud perubahan yang terjadi dari unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Fokusnya adalah pengaruh besar unsur material terhadap imaterial. Maksudnya pengaruh besar unsur material terhadap imaterial itu seperti apa sih? Kayak gitu kan. Nah, pengaruh besar unsur material itu adalah unsur material itu segala sesuatu yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat oleh panca indera kita. Artinya unsur material itu yang berbentuk kayak gitu, yang ada bentuk nyatanya. Nah, sedangkan imaterial adalah segala sesuatu yang tidak berwujud atau tidak bisa kita rasakan. Nah, contoh dari unsur material adalah teknologi, terus transportasi, lalu berbagai macam bentuk model fashion dan segala macam. Lalu kalau unsur imaterial adalah tadi kan unsur yang tidak dapat terlihat kayak gitu atau tidak dapat dirasakan oleh kita. Nah, unsur imaterial ini adalah bentuknya ideologi atau gagasan ataupun segala sesuatu bentuk ide yang masih di kepala kita gitu. Nah, untuk merealisasikannya, nah itu bentuknya adalah unsur material seperti itu. Nah, itu adalah pengertian perubahan sosial menurut William F. Cockburn. Sedangkan yang kedua adalah pengertian perubahan sosial menurut Kingsley Davis. Nah, beliau ini menekankan bahwa perubahan sosial itu sebagai wujud perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. Terus yang C adalah pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Nah, beliau ini menekankan bahwa perubahan sosial itu merujuk pada perubahan lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakatnya yang berpengaruh terhadap sistem sosial. Nah, dari tokoh-tokoh di atas ini kita bisa menggarisbawahi bahwa pengertian perubahan sosial secara harafiah adalah perubahan perilaku atau perubahan kehidupan yang terjadi di dalam hidup kita, baik itu mempengaruhi sistem sosial, lembaga sosial, maupun struktur sosial yang ada di dalam kemasyarakatan seperti itu. Itu adalah pengertian secara harafiah, pengertian dari perubahan sosial seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang faktor-faktor perubahan sosial. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal itu apa sih? Faktor yang berasal dari masyarakat kita sendiri. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan atau di luar kendali manusia, kayak gitu. Oke, kita bahas dulu tentang faktor internal. Yang pertama adalah adanya perubahan aspek demografi. Apa sih maksudnya perubahan aspek demografi? Perubahan aspek demografi itu bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk kayak gitu. Jadi demografi adalah bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Lalu yang kedua adalah konflik antar kelompok masyarakat. Nah, tentu kita tahu bahwa
dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat mengalami konflik, entah itu konflik individu antar individu, individu antar kelompok maupun kelompok antar kelompok kayak gitu. Nah, konflik ini dapat menyebabkan perubahan sosial karena dimana konflik itu dapat merubah sistem lapisan masyarakat, terus fungsi suatu masyarakat itu sendiri kayak gitu. Lalu faktor internal yang ketiga adanya terjadinya gerakan sosial. Nah, gerakan sosial ini contohnya itu seperti revolusi industri, revolusi Prancis yang terjadi pada abad ke-18 kayak gitu. Nah, masyarakat dulunya masyarakat Prancis itu menginginkan suatu revolusi. Revolusi itu pengertiannya adalah perubahan secara besar-besaran, di mana dulu itu masyarakat Prancis itu belum terdapat adanya suatu sistem struktur masyarakat yang mengatur kehidupan mereka. Jadi kehidupan mereka itu kayak apa ya namanya? Kayak carut marut seperti itu. Makanya masyarakat Perancis ini menghendaki adanya revolusi. Nah, itu adalah contoh dari terjadinya gerakan sosial. Kalau yang keempat adalah penemuan baru. Nah, penemuan baru ini meliputi adanya discovery, invention maupun innovation. Nah, discovery ini artinya apa? Penemuan yang paling baru terhadap ide atau gagasan yang belum pernah ditemukan sebelumnya, itu adalah discovery. Nah, kalau pengertian invention adalah invention itu bentuk suatu penyempurnaan ide atau gagasan yang sudah ada kayak gitu. Jadi misal di tahap discovery nih, penemuan alat transportasi misal belum sempurna kayak gitu. Lalu adanya invention. Invention itu disempurnakan oleh beberapa ahli atau beberapa tokoh-tokoh gitu ya, yang termasuk ke dalam penemuan alat-alat transportasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah invention. Innovation maksudnya. Innovation itu artinya adalah menghilangkan atau bukan menghilangkan ya, istilahnya lebih ke kayak memperbarui lagi antara discovery sama invention kayak gitu. Jadi innovation itu memperbarui lagi terhadap suatu gagasan atau suatu ide kayak gitu. Misal kalau sepeda dulunya hanya roda 2 kayak gitu. Jadi masyarakat itu ada yang menciptakan untuk sepeda yang khusus disabilitas kayak gitu. Jadinya tadinya sepeda itu beroda 2, jadinya sepeda itu menjadikan rodanya ada 3 atau 4 misal kayak gitu. Itu adalah sebuah bentuk inovasi yang yang lagi-lagi memperbarui dari adanya sistem discovery kayak gitu. Oke, faktor internal sudah selesai kita bahas, lalu kita beranjak ke faktor eksternal. Nah, tadi kan Kak Dinda mengungkapkan nih bahwa faktor eksternal itu faktor yang ada di luar kendali kita kayak gitu. Yang pertama itu adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, maksudnya pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini dibawa oleh unsur-unsur tertentu. Yang pertama itu ada difusi. Difusi itu penyebaran suatu unsur budaya. Nah, yang kedua itu adanya akulturasi. Akulturasi itu peleburan dua budaya yang tidak menghilangkan salah satu unsur kebudayaan tersebut. Lalu asimilasi. Asimilasi itu perpaduan dua budaya yang semua unsurnya itu hilang kayak gitu. Nah, jadi contoh difusi itu kan penyebaran budayanya. Lalu akulturasi kan tadi peleburan dua budaya yang tidak menghilangkan salah satu unsur kayak gitu. Nah, misal Candi Borobudur nih. Candi Borobudur itu terdapat unsur Buddha sama ini. Dulunya kan ada kerajaan Majapahit tuh. Nah, di situ di Candi Borobudur itu tidak menghilangkan antara unsur agama Buddha dan unsur kebudayaan Indonesia. Nah, itulah yang disebut dengan akulturasi. Kalau asimilasi itu adalah peleburan dua budaya yang menghilangkan unsur-unsur budaya asli tersebut. Contohnya adalah misal ada orang Chinese gitu, lalu bertempat tinggal di lingkungan Jawa Tengah, misal di Banyumas kayak gitu. Nah, orang-orang Chinese ini tidak lagi berbicara bahasa Chinese, tetapi mereka sudah melebur dengan budaya Banyumas kayak gitu. Misal cara berbicaranya, logat berbicaranya menjadi ngapak atau panginyongan gitu ya istilahnya kayak gitu. Nah, itu adalah asimilasi. Lalu
bentuk faktor eksternal yang kedua, adanya perang dengan negara atau masyarakat lain. Nah, tentu kalian pernah lah ya belajar tentang sejarah Indonesia, yaitu di mana Indonesia itu pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Nah, dari perang itulah, dari penjajahan itulah banyak sekali menyebabkan perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat, entah itu sistem hukumnya, entah itu sistem atau norma lapisan masyarakat segala macam kayak gitu. Jadinya secara tidak langsung kita juga sistem hukumnya sedikit berkiblat, bukan sedikit ya, sudah berkiblat di orang-orang Belanda kayak gitu, karena rata-rata bahasa asing yang digunakan dalam sistem hukum itu memakainya adalah bahasa Belanda kayak gitu. Oke, yang ketiga ada perubahan lingkungan alam. Nah, maksudnya dari perubahan lingkungan alam di sini adalah bencana alam kayak gitu. Nah, tentu bencana alam kan di luar kendali kita. Nah, bencana alam ini kan atas kehendak Sang Kuasa kayak gitu. Jadinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya kayak gini, ketika 2004 bulan Desember nih, kalian tentu tahu di Aceh mengalami tsunami kayak gitu. Nah, adanya bencana tsunami ini membawa dampak besar bagi masyarakat Aceh sendiri kayak gitu. Nah, dari bencana tsunami inilah masyarakat Aceh telah kehilangan nyawa, telah kehilangan harta bendanya, telah kehilangan orang-orang yang dikasihinya kayak gitu. Makanya perubahan lingkungan alam atau bencana alam tsunami ini yang mengakibatkan banyak sekali perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, pun termasuk sarana dan prasarana yang ada di wilayah Aceh jadi rusak, jadi tidak karuan kayak gitu, jadi kemana-mana kan akibat tsunami itu tadi. Nah, itu adalah pembahasan faktor-faktor perubahan sosial yang ada adalah faktor internal dan faktor eksternal kayak gitu. Oke, di pembahasan selanjutnya tentang perubahan sosial, yaitu kita akan membahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Yang kedua, perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Yang keempat, perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Dan yang kelima adalah perubahan sosial berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran dari arahnya. Oke, kita bahas dulu perubahan sosial berdasarkan prosesnya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa perubahan sosial berdasarkan prosesnya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama adanya perubahan yang direncanakan, yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Oke, kita bahas dulu yang A, perubahan yang direncanakan atau di planning gitu ya. Nah, maksudnya perubahan yang direncanakan adalah perubahan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat kayak gitu. Jadi masyarakat tertentu tuh atau semua masyarakat itu menghendaki adanya perubahan kayak gitu. Nah, masyarakat yang menggerakkan perubahan itu namanya agent of change kayak gitu. Nah, perubahan yang direncanakan itu misalnya adalah perubahan yang terjadi dalam kurikulum di pendidikan kita kayak gitu. Yang tadinya tahun 2006 kita menggunakan KTSP, lalu di 2013 kita menggunakan sistem kurikulum 13 kayak gitu. Kurikulum 2013 maksudnya. Nah, dari perubahan yang direncanakan inilah masyarakat yang yang menghendaki adanya perubahan di sistem kurikulum tersebut itu dapat dikatakan sebagai sebuah perubahan yang direncanakan. Nah, kalau perubahan yang tidak direncanakan adalah atau unplanned kayak gitu ya, atau yang perubahan yang tidak direncanakan oleh manusia. Misal dari adanya sistem perubahan atau kemajuan dari adanya teknologi seperti HP kayak gitu. Dulu kan kalau HP itu kan masih bentuknya jadul, masih bentuk keypad dan berlayar kuning. Nah, sekarang itu di perubahan teknologi yang seperti HP tadi itu sekarang
sudah banyak yang orang-orang yang menggunakan HP touchscreen gitu. Lalu di dalam HP touchscreen tersebut atau sistem Android tersebut itu sudah sudah banyak sekali fitur-fitur atau aplikasi-aplikasi yang tersedia di dalam HP tersebut. Nah, itu perubahan yang tidak direncanakan karena mengikuti zaman kayak gitu, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, lalu kita akan membahas perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang pertama adalah perubahan secara cepat atau revolusi. Nah, tadi Kak Dinda sudah bilang di awal bahwa adanya perubahan secara cepat atau revolusi. Nah, revolusi ini contohnya seperti revolusi Prancis tadi, terus revolusi industri, terus perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat itu perubahan yang terjadi secara cepat yang istilahnya yang orang-orang itu juga menghendakinya kayak gitu. Tapi di satu sisi akibat dari penjajahan kayak gitu itu juga bisa masuk di perubahan secara cepat atau revolusi. Nah, kalau yang B itu perubahan secara lambat atau evolusi. Nah, perubahan secara lambat ini perubahan yang terjadi dari zaman ke zaman itu cukup lambat kayak gitu. Artinya perubahan secara lambat atau evolusi ini dia contohnya adalah seperti masyarakat berburu, lalu meramu, masyarakat yang berpindah-pindah tempat kayak gitu. Itu merupakan suatu perubahan secara lambat atau evolusi. Nah, dari perubahan masyarakat tradisional menjadi modern itu merupakan salah satu contoh dari perubahan secara lambat atau evolusi. Nah, oke, kita beranjak ke nomor 3, perubahan sosial berdasarkan dampaknya. Yang pertama, perubahan kecil, yang dampaknya kecil, yang tidak terlalu berdampak kepada masyarakat luas. Contohnya seperti model fashion kayak gitu kan. Nah, semua masyarakat itu kan tentunya ada yang merasakan dampaknya, ada yang tidak kayak gitu. Ada yang biasa saja terhadap perubahan model fashion, ada yang excited gitu ya dalam perubahan fashion kayak gitu. Nah, makanya dampaknya itu sangat kecil bagi masyarakat kayak gitu. Terus lalu yang B adanya perubahan yang besar yang membawa dampak besar kayak gitu. Misal tadi di perubahan sosial berdasarkan waktunya, perubahan secara cepat revolusi. Nah, tadi revolusi kan dari revolusi industri Prancis dan segala macam, lalu penjajahan kayak gitu kan. Nah, perubahan besar ini yang dampaknya sangat terasa bagi masyarakat luas kayak gitu. Misal nih di penjajahan kayak gitu kan. Nah, penjajahan Belanda ini kita waktu dijajahin Belanda selama 3,5 abad itu kita mengalami dampak yang sangat besar kayak gitu. Mulai dari sistem sosialnya, strukturnya, fungsi masyarakatnya kayak gitu. Jadi dari adanya penjajahan tersebut membawa dampak yang sangat besar untuk Indonesia kayak gitu. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan sosial berdasarkan dampaknya yang bersifatnya besar kayak gitu. Oke, pembahasan yang keempat adalah perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Yang pertama itu perubahan struktural. Nah, perubahan struktural ini maksudnya perubahan yang terjadi secara struktur dan tersistematis kayak gitu. Contohnya apa sih dari perubahan struktural kayak gitu? Perubahan struktural ini bisa dicontohkan sebagai adanya pemilu kayak gitu. Pemilu kan pemilihan umum, satu presiden, kepala daerah dan segala macam. Nah, pemilu presiden contohnya. Pemilu presiden ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Nah, dari adanya pemilu itu kita akan berganti presiden setiap 5 tahun sekali. Nah, di dalam pemilu, sebelum mengadakan pemilu, tentu lembaga-lembaga terkait yang akan mengadakan pemilu akan akan memikirkan bagaimana prosesnya, bagaimana teknisnya agar berlangsung pemilu secara adil dan jujur gitu. Itu adalah perubahan struktural. Sedangkan perubahan yang B adalah perubahan tidak mendasar. Perubahan tidak mendasar itu apa sih? Perubahan yang setiap hari itu ada aja. Maksudnya prosesnya tuh berlangsung secara terus-menerus. Itu dinamakan perubahan tidak mendasar, yang tidak tersistematis, yang tidak direncanakan. Ya seperti kehidupan sehari-hari kita. Nah, kehidupan sehari-hari kita tuh bisa dikatakan sebagai perubahan yang tidak mendasar karena prosesnya akan terus berlanjut kayak gitu. Nah, dari pembahasan nomor 4 kita akan beranjak ke pembahasan nomor 5, yaitu perubahan sosial berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran dari arahnya. Nah, di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu perubahan regres dan yang B adalah perubahan progres.
perubahan regres itu apa sih? Regres itu diartikan sebagai kemunduran kayak gitu. Terus perubahan progres itu yang mengalami kemajuan. Nah, kalau perubahan regres itu bisa kita contohkan bahwa tadi yang seperti kayak bencana alam, tsunami dan segala macam kayak gitu. Itu mengakibatkan perubahan regres, perubahan yang membawa dampak negatif, istilahnya dampak yang bisa merugikan bagi masyarakat luas, yang kehilangan harta bendanya, yang kehilangan nyawa dan segala macam, itu bisa dikatakan sebagai perubahan regres. Nah, kalau yang perubahan progres adalah perubahan yang mengalami kemajuan kayak gitu. Progres kan artinya kemajuan. Nah, seperti yang dicontohkan adalah misalnya dulu kan kita masih menggunakan kayak sepeda kayak gitu. Sepeda kan dulu memang ada, tapi sepeda itu tidak semaju zaman sekarang. Kayak misal diinovasi menjadi sepeda gunung atau sepeda yang khusus sepeda khusus yang untuk hanya olahraga dan segala macam. Itu adalah perubahan progres yang membawa dampak besar untuk masyarakat luas. Seperti juga kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi itu juga berpengaruh besar terhadap perubahan masyarakat kita. Karena apa? Dengan adanya kecanggihan teknologi, jadi kita bisa mengakses segala informasi baik itu dari internet maupun dari sumber-sumber yang lain kayak gitu. Makanya kemajuan teknologi, kemajuan transportasi itu bisa dikatakan sebagai perubahan progres kayak gitu. Oke, kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu teori-teori perubahan sosial. Nah, yang pertama ada teori evolusi, yang kedua ada teori perkembangan linier, yang ketiga ada teori siklus, dan yang keempat ada teori konflik. Oke, kita akan membahas satu persatu dari keempat teori ini ya. Yang pertama itu ada teori evolusi. Nah, teori evolusi ini beranggapan bahwa perubahan sosial itu memiliki arah yang tetap, yang dilalui oleh semua masyarakat. Nah, artinya apa sih kayak gitu? Dari zaman ke zaman kan kita selalu mengalami perubahan sosial yang lebih kompleks atau yang lebih lebih bisa dapat kita lalui, lebih dapat kita pelajari secara kompleks itu ya. Menurut teori evolusi itu beranggapannya seperti itu kayak gitu. Misal dulu hanya zaman meramu, dulu hanya zaman batu misal. Nah, sekarang itu kita lebih bisa menggunakan alat-alat rumah tangga yang lebih modern, seperti kayak kita dapat menggunakan kompor atau mesin cuci dan sebagainya. Itu adanya anggapan dari teori evolusi. Nah, kalau teori perkembangan linier ini menganggap bahwa perubahan sosial itu dapat diarahkan ke titik tertentu. Nah, misalnya nih, sama seperti teori evolusi, teori linier ini menganggap bahwa perubahan sosial itu dapat diarahkan ke titik tertentu. Misal dulu dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dulu kita mengalami yang namanya zaman batu, zaman meramu, terus berpindah-pindah tempat. Lalu kita mengalami penjajahan, zaman-zaman kerajaan Hindu Buddha. Lalu pada akhirnya kita beranjak dari masyarakat tradisional ke modern. Nah, teori perkembangan linier itu menganggapnya seperti itu. Lalu yang teori siklus ini menganggap bahwa perubahan sosial pada masyarakat itu merupakan sesuatu yang tidak dapat direncanakan. Nah, misal Kak Dinda kasih contoh di sini yaitu lifestyle atau gaya hidup. Nah, gaya hidup ini bisa saja terulang kembali kayak gitu. Kak Dinda kasih contoh. Pada tahun 1970, pada saat itu skuter, kalian tahu skuter kan? Nah, skuter itu digandrungi oleh anak-anak muda pada zaman 1970. Nah, setelah melewati beberapa tahun ke depan, pada tahun 2018 itu anak-anak muda itu juga kembali menggandrungi skuter kayak gitu. Nah, dari situlah kenapa lifestyle itu tidak dapat direncanakan. Nah, lifestyle juga bisa dapat berubah-ubah atau bisa jadi terulang kembali. Yang dulu pernah ada lalu sudah nggak musim lagi nih, lalu sekarang jadi musim lagi kayak yang Kak Dinda contohkan tadi, skuter tadi ya. Oke, kita akan beranjak ke teori yang keempat, teori konflik. Nah, kalian pasti sudah tahu nih, teori konflik itu tokohnya siapa sih, kayak gitu kan. Nah, teori konflik itu terkenal dengan tokohnya yang bernama Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dalam bukunya yang Das Kapital itu menganggap bahwa
perubahan sosial itu tercipta dengan adanya pertentangan antar kelas atau konflik kayak gitu. Nah, yang dimaksud pertentangan antar kelas itu kayak gimana sih Kak Dinda kayak gitu kan. Nah, Karl Marx ini tokoh yang paling penting di balik adanya teori konflik. Karl Marx ini mengungkap adanya pertentangan antar kelas, yaitu kelas proletar dan kelas borjuis kayak gitu. Nah, kelas proletar itu yang seperti apa sih Kak Dinda kayak gitu. Kelas proletar itu kelas yang istilahnya derajatnya lebih rendah atau buruh kayak gitu. Itu dinamakan kelas proletar. Kalau kelas borjuis adalah kelas di mana orang-orang yang memiliki modal, terus alat-alat produksi, itu adalah kelas borjuis. Nah, kenapa sih teori konflik ini menganggap bahwa perubahan sosial tercipta dengan adanya pertentangan antar kelas atau konflik? Nah, Karl Marx ini mengungkapkan bahwa adanya pertentangan kelas dari kelas proletar dan kelas borjuis. Nah, di mana kelas borjuis ini selalu menekan kelas proletar. Yang kelas proletar kan bisa diibaratkan sebagai buruh, kaum buruh gitu ya. Terus Karl Marx ini mengungkapkan bahwa kalau kelas borjuis ini selalu menindas kelas proletar kayak gitu dengan cara memberikan upah yang rendah. Terus kelas borjuis ini tuh menginginkan produksi yang besar tapi dengan cara modalnya tuh hanya sedikit. Itu bagaimana caranya? Nah, dari situ kelas proletar ini benar-benar benar-benar dijajah atau diinjak-injak oleh kelas borjuis. Nah, dari situ Karl Marx itu mengungkapkan teori pertentangan antar kelas. Kenapa sih bisa sampai terjadi pertentangan antar kelas kayak gitu kan? Nah, karena pada zaman dulu itu kan bahkan sampai sekarang pun masih ada yang namanya sekat-sekat antara pemilik modal dan para pekerja seperti itu. Maksudnya adalah kelas-kelas proletar ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa atau tidak memiliki power yang lebih kayak gitu untuk untuk menentang atasannya atau kelas-kelas pemilik modal kayak gitu. Jadi di dalam pertentangan antar kelas atau konflik ini timbullah suatu aturan-aturan yang yang secara eksplisit, secara terlihat itu dapat menekan kelas-kelas proletar gitu, kelas-kelas buruh yang ada kayak gitu. Jadinya kelas buruh ini tidak dapat beranjak ke kehidupan yang lebih baik karena apa? Mereka hanya diupah sedikit kayak gitu dari kelas-kelas borjuis yang menginginkan produksi lebih, tetapi para pekerjanya ini tidak digaji dengan semestinya kayak gitu. Itu adalah teori konflik yang dapat menyebabkan perubahan sosial kayak gitu. Oke, gak kerasa ya kita udah masuk sesi terakhir kayak gitu dari pembahasan perubahan sosial kayak gitu. Nah, pembahasan terakhir dari perubahan sosial tentunya di dalam perubahan sosial itu akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Oke, dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua itu ada berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari adanya diferensiasi struktural. Dan yang terakhir adalah pesatnya perkembangan teknologi. Oke, kita akan bahas satu persatu dari adanya dampak positif. Yang pertama, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Maksudnya gimana sih Kak Dinda? Kayak gitu. Maksudnya adalah pada zaman dulu nih, kita sebagai seorang perempuan. Nah, zaman penjajahan tuh kalau seorang perempuan itu ya hanya dituntut di ranah domestik seperti sumur, dapur, kasur, yang artinya perempuan itu hanya disuruh fokus untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, dan mengurus pekerjaan-pekerjaan domestik lainnya yang ada di dalam rumah tentunya. Nah, perempuan zaman dulu tuh tidak berpendidikan tinggi kayak gitu. Dengan adanya R.A. Kartini yang memperjuangkan seorang perempuan kayak gitu, kelas perempuan yang lebih adil kayak gitu, maka dari situ tuh mulai terjadinya kayak perubahan kayak gitu, dimana perempuan pada saat ini tuh mereka bisa bebas memilih nih untuk
berkarir atau berumah tangga kayak gitu kan. Perempuan itu bisa memilih atau mengakses pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, perempuan itu pada zaman sekarang tidak hanya berfokus ke ranah domestik saja, tetapi ke ranah publik pun perempuan itu bisa mengakses kayak gitu. Asal peran antara domestik sama publik itu berjalan dengan seimbang kayak gitu. Nah, maka dari itu perempuan zaman sekarang dan zaman dulu itu tidak sekonservatif kayak gitu. Tidak konservatif perempuan-perempuan zaman sekarang kayak gitu. Kalau zaman dulu kan hanya saklek berurusan dalam ranah domestik, sedangkan kita sekarang bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Kita bisa menjalankan peran di ranah domestik maupun publik kayak gitu. Itu adalah suatu contoh munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman kayak gitu. Pun misal seperti kayak undang-undang dasar kayak gitu, yang tadinya belum sempurna jadi direvisi, apa sih kekurangannya kayak gitu. Bagaimana sih perkembangan zaman yang ada kayak gitu. Jadinya undang-undang tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang saat ini terjadi gitu. Oke, dampak positif yang selanjutnya adalah berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari adanya diferensiasi struktural kayak gitu. Maksudnya itu adalah fungsi pendidikan anak usia dini kayak gitu. Dulu kan anak-anak usia dini ini kan menjadi tanggung jawab keluarga kayak gitu. Dimana anak-anak usia dini kan tentu usianya masih sekitar usia dini tuh 3 sampai 5 tahun ya gitu ya. Makanya pada zaman sekarang pun sudah adanya institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang yang membangun pendidikan anak usia dini atau PAUD yang kita kenal sekarang kayak gitu. Pun dengan yang namanya TK, Taman Kanak-kanak kayak gitu. Itu merupakan contoh dari berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan dari adanya diferensiasi struktural. Oke, yang ketiga adalah pesatnya perkembangan teknologi. Tentu kita mengetahui lah ya, halayak luas juga udah tahu bahwa perkembangan teknologi ini sangat pesat kayak gitu. Yang kalau zaman dulu hanya bisa menggunakan surat untuk mengirim pesan, dan itu pun sampainya lama dan segala macam. Pada zaman sekarang sudah lebih maju teknologinya. Hanya dengan 2 menit atau bahkan tidak sampai 2 menit kita bisa mengirim pesan melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan segala macam kayak gitu. Itu adalah pesatnya perkembangan teknologi dan sangat bagus untuk perubahan sosial yang kita alami kayak gitu. Jadi segala sesuatu itu kita bisa mengakses dengan mudah. Informasi-informasi pun dapat kita saring dari berbagai sumber kayak gitu. Nah, tapi yang harus kita ingat adalah dengan pesatnya perkembangan teknologi, kita tidak bisa sembarangan menyaring informasi dari berbagai sumber kayak gitu. Kita harus bisa memilih dan memilah mana yang benar atau mana yang hanya hoax kayak gitu atau hanya bohongan kayak gitu. Jadi kita tidak bisa, kita jangan sampai termakan berita-berita bohong yang tersebar di portal-portal berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan asal-usulnya kayak gitu. Paham ya sampai sini? Oke, pembahasan yang terakhir dari perubahan sosial yaitu adanya dampak negatif dari adanya perubahan sosial. Nah, dampak negatif itu sebenarnya ada banyak, cuman Kak Dinda hanya merangkum 3 kayak gitu ya. Yang pertama itu adanya disorganisasi sosial, yang kedua itu adanya cultural shock atau guncangan budaya, yang ketiga adanya westernisasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan disorganisasi sosial? Disorganisasi sosial itu bisa diibaratkan seperti melemahnya sistem nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat kayak gitu. Nah, contohnya tuh kayak gini. Dengan semakin berkembangnya zaman, dengan semakin pesatnya teknologi, itu menjadikan diri kita tuh sebagai diri yang individualistis kayak gitu. Bisa dikatakan sebagai kayak ansos kayak gitu, antisosial dan segala macam itu. Gara-gara apa yang kita lihat hanya terpaku dengan gadget. Kalau kita sedang kumpul, mainannya gadget. Nah, itu kita dikenal dengan kayak generasi menunduk kayak gitu. Karena apa yang kita lihat adalah gadget kita kayak gitu. Tanpa mempertimbangkan seintens apa pertemuan itu berlangsung dengan teman-teman kayak gitu. Nah, ketika berkumpul pun
seharusnya kita bisa bercakap-cakap lebih nih tanpa adanya gangguan gadget kayak gitu. Tapi dengan sekarang kemajuan teknologi, kemajuan gadget, sekarang apa-apa di-upload, apa-apa dibikin status kayak gitu. Ya it's okay, nggak masalah, itu terserah pribadinya masing-masing. Tetapi jangan menjadikan kita sebagai individu yang individualistis atau yang antisosial kayak gitu. Jadi apa-apa yang dipegang adalah gadgetnya, tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya kayak gitu. Paham ya sampai sini? Nah, setelah adanya disorganisasi sosial, terus yang kedua adalah cultural shock. Cultural shock atau guncangan budaya ini bisa diartikan sebagai masyarakat itu tidak siap untuk mengalami yang namanya perubahan sosial. Artinya perubahan sosial ini kayak terjadi secara mendadak kayak gitu. Jadi tidak ada persiapan atau antisipasi dari masyarakat. Nah, yang seperti Kak Dinda contohkan tadi itu kayak seperti bencana alam kayak gitu kan. Bencana alam itu juga bisa mengakibatkan adanya cultural shock kayak gitu. Yang dimana bencana alam kan di luar kehendak kita. Nah, lalu selain contoh itu, ada contoh lagi nih, masuknya budaya asing kayak gitu. Masuknya budaya asing ini kan apa ya? Maksudnya budaya luar kan juga memiliki budayanya masing-masing kayak gitu. Pun dengan Indonesia juga memiliki budayanya sendiri. Nah, ketika budaya asing masuk ke Indonesia, tentunya ada yang tidak bisa menyesuaikan kayak gitu dengan adanya perubahan sosial. Nah, itu namanya cultural shock atau guncangan budaya, di mana budaya sendiri itu terkikis dan pada akhirnya budaya-budaya asing inilah yang merajalela. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya, seperti munculnya K-pop dan segala macem kayak gitu. Itu bisa menyebabkan adanya cultural shock ketika si individu tersebut tidak siap kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Budaya sendiri terlupakan, lalu budaya asing yang diagung-agungkan. Misalnya gini, nggak masalah untuk kalian-kalian yang suka K-pop, Kak Dinda pun juga suka K-pop kayak gitu. Tetapi kita harus bisa memfilter kayak gitu, mana yang baik dan mana yang buruk dari budaya-budaya Korea tersebut kayak gitu. Yang akhirnya tidak melupakan budaya sendiri kayak gitu. Pun kita juga harus hafal lagu-lagu daerah, lagu-lagu nasional dan segala macam. Tentunya kita tidak hanya hafal tentang lagu-lagu Korea, misal boyband, girl bandnya atau drama-drama Koreanya kayak gitu. Nggak apa-apa kalian menggandrungi itu semua, tapi kalian harus bisa memfilter kayak gitu, menyaring dampak positif apa yang akan diberikan, lalu dampak negatif apa yang diberikan dari adanya masuknya budaya asing tersebut. Oke, yang terakhir adalah westernisasi. Kalian tahu westernisasi itu apa? Kayak gitu. Westernisasi itu bisa diartikan sebagai kebarat-baratan. Tadi kita masih nyambung dengan yang budaya K-pop nih. Westernisasi bisa terjadi. Westernisasi itu kebarat-baratan. Artinya apa? Kita meniru budaya barat kayak gitu. Misal dari hal pakaian, terus rambut, lalu gaya hidup kayak gitu. Kayak gini. Semisal nih ada pangrok kayak gitu di jalan segala macam. Kalau budaya orang Indonesia kan tentu kalau yang kayak rambutnya dimohok, terus disemir, dijabrik segala macam, itu kan bukan termasuk budaya kita ya. Budaya kita kan pasti potong rambutnya rapi, terus hitam kayak gitu. Lalu kalau ada pangrok di jalan yang kayak rambutnya disemir, dijabrik dan segala macam, itu mereka sudah termasuk golongan orang yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya barat kayak itu, yang kayak laki-laki pakai anting-anting sampai telinganya bolong dan segala macem, itu mereka sudah termasuk dipengaruhi oleh westernisasi kayak gitu. Nah, pun dengan model pakaian nih, sebelumnya sih Kak Dinda nggak melarang ya kalian mau pakai pakaian yang seperti apa kayak gitu kan. Tetapi di sini budaya orang Indonesia kan dikenal dengan orang yang sopan, ramah, terus murah senyum dan segala macem. Dengan adanya kayak gitu, misal nih ada yang pakaian di atas lutut, misal rok atau celana atau bajunya terbuka kayak gitu. Itu kalau di Indonesia sebenarnya masih tabu kayak gitu, dimana orang Indonesia kan dikenal dengan kesopanannya kayak gitu. It's okay kalian ada yang berpakaian seperti itu, tetapi balik lagi, kita ini sedang ada di mana kayak gitu. Menyesuaikan, setidaknya seperti itu, menyesuaikan kebudayaan yang ada di Indonesia ya, pakaiannya tertutup segala macam kayak gitu. Tapi balik lagi,
ketika kalian terpengaruh oleh adanya westernisasi atau kebarat-baratan, artinya apa ya namanya? Budaya sendiri itu jadi budaya kita tuh terkikis kayak gitu. Artinya apa ya namanya? Tidak menghiraukan budaya asli kayak gitu, tidak menganggap budaya asli yang ada kayak gitu, seperti ya kesopanannya segala macam kayak gitu. Nah, balik lagi itu tadi balik lagi ke individunya masing-masing kayak gitu. Bagaimana kita juga harus bisa menyesuaikan di mana kita tinggal. Terus kita juga harus bisa menyesuaikan di mana kita akan bepergian dan segala macam kayak gitu. Oke ya. Nah, itu tadi pembahasan terakhir dari kakak, yaitu tentang dampak positif dan negatif adanya perubahan sosial. Nah, semoga kalian dari pemaparan-pemaparan yang Kak Dinda tadi paparkan, semoga kalian dapat mendapatkan ilmunya. Lalu jangan lupa untuk tetap selalu menjaga diri kayak gitu. Maksudnya menjaga diri adalah ketika kalian harus bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi kayak gitu. Oke Sobat Piper, cukup sekian pembahasan dari kakak, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe channel Piper Pusat dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan materi-materi terupdate dari kami. See you, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.